bukan ya, ini aku agak gaptek IG live, jadi nggak ngeh tadi Mbak Wina malahan udah request join lagi. Aku tadi invite Udah. soalnya. Assalamualaikum, Maiki Thailand. Seneng banget kita bareng hari Waalaikumsalam. ini. Senang Ini kayaknya sekali. jadi reguler ya. Tahun lalu kita bikin juga, jadi seneng banget tahun ini kita punya lagi kerja bareng Kiam Financial dengan Cari Ustadz Ide. Alhamdulillah. Sip. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit Mbak, tapi cuma ini sih kayak kalau puasa tuh kok kayaknya malah kadang-kadang ada yang jadi kalap gitu ya. Terus kalau buka puasa tadi Mbak Caca buah dulu, selain kurma. Kalau aku malah biasanya pas sahur nih makan buahnya. Banyak buahnya. Mbak Wina Aku gimana? belum mulai puasa. Oh iya. Belum mulai puasa. Aku belum Lah di mulai rumah puasa. pada banyak makan buahnya kapan Mbak? Makan buahnya habis buka. Jadi aku sahur nggak bisa banyak. Biasanya sahur tuh malah kayak sarapan, makan roti gitu. Kayak ringan gitu Jadi ya. nggak kuat makan nasi kalau sahur. Tapi Benar kalau sih. buka banyak kalau buka. Ya biasanya emang kurma terus teh anget ya. Orang kan kurma sama air putih ya. Aku paling suka sebenarnya teh manis panas. Kalau lagi buka Kayaknya puasa boleh deh. kayaknya Habis itu udah makan nikmat besar. banget ya. Nikmat banget. Buka puasa tuh emang nikmat Kalau di banget. Indonesia Tapi aku belum pas mulai deh. puasa. Aku kayaknya baru mulai Oke. puasanya besok. Jadi kemungkinan nggak kebagian lebaran juga, nggak Iya kebagian nih, sholat. Mbak Wina. Biasanya kalau udah bolong di depan pasti Idul Biasanya Fitrinya bolong malah nggak depan Iya, belakang. sholat. terakhir ya. Tapi emang Oke. bulan puasa tuh kan ada yang ritual-ritual spesial ya. Jadi kalau di Camp Malaysia kayaknya emang ritualnya adalah kita mau bikin kerja bareng sama Cari Ustadz Ide supaya dapat ilmu lebih banyak soal Islamic financial planning. Amin, Ya amin. nanti juga ada Benar-benar. kelasnya ya pas bulan Ramadan ini banyak sekali QM kerjasama juga dengan tim Cari Ustadz.id. Terus juga ada beberapa kelas-kelas lain gitu ya khusus tentang Islamic Finance. Jadi kalau yang memang mau tertarik bisa banget ikutan kelas-kelas QM yang lain. Nah mungkin kita mulai aja nih Mbak untuk topiknya gitu ya. Kita ngebahas Islamic Financial Planning bersama tim Cari Ustadz.id. Ada Mbak Najwa Shihab di sini. Mungkin di awalnya dulu nih Mbak Caca, boleh dari tadi ya kita udah ngomongin Cari Ustadz.id, terus udah nyuruh teman-teman ayo jangan lupa di follow gitu ya. Nah tapi mungkin boleh kenalan dulu Mbak, kira-kira gimana sih Mbak Najwa, Mbak Caca sebagai inisiator dan CEO dari Cari Ustadz.id ini, awalnya seperti apa, kemudian apa yang sebenarnya ingin dibawakan gitu oleh tim Cari Ustadz.id. Oke, siap. Aduh, alhamdulillah. Makasih loh sebelumnya Mbak Wina. Aku di invite lagi Cari Ustadz dan berkolaborasi lagi di tahun ini, alhamdulillah. Tapi aku mau disclaimer lagi nih di awal selalu. Aku di sini bukan ustazahnya ya Mbak Bulan. Jadi aku di sini Iya, ditanya-tanya aku juga nanti kalau bawain kelas kayak gitu Mbak. Ya, kita juga, aku sama Wulan kebagian ngajar juga bulan ini yang temanya Islamic. Kita dua-duanya di depan langsung, tapi nggak punya ilmu fikihnya, langsung gitu. Bukan ustazah. Kalau mau nyari ustaznya dicari ustadz.id, bukan kita. Benar. Jadi di sini aku hari ini mewakili tim Cari Ustadz mau cerita sedikit tentang Cari Ustadz.id, utamanya ke teman-teman followers QM Financial dan juga followersnya Mbak Wina gitu ya. Terus mau cerita sedikit tentang kelas kolaborasi ini dan juga mau mempromosikan Ustadz dan Ustazah yang insya Allah kompeten gitu ya untuk bisa membawakan kelas-kelas yang akan kita jalankan bersama QM gitu. Jadi tadi Mbak Wulan pertanyaan tentang Cari Ustadz itu apa ya buat teman-teman yang belum Kenapa belum sih follow. mau didirikan pertamanya, niatnya apa gitu ya? Terus sebenarnya apa nih yang bisa teman-teman cari waktu ngobrol sama tim Cari Ustadz? Iya, jadi Cari Ustadz.id ini adalah sebuah platform yang menghubungkan umat dengan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Nah, Cari Ustadz sendiri udah berdiri, ini Ramadan ketiga kita memang launching di Ramadan tahun 2019, alhamdulillah, di mana berbagai kegiatan dan program yang udah kami jalankan, dimulai dari kajian-kajian gitu ya, terus ustadz dan ustazah yang juga kompeten ini sebenarnya udah tergabung hampir 400 ustadz dan ustazah, Mbak Wina, Mbak Wulan, alhamdulillah sampai tahun ini gitu ya. Insya Allah mereka ini secara kompetensi gitu ya, ilmu Islamnya insya Allah mumpuni dan punya
semuanya nih mudah-mudahan memiliki pribadi yang ramah gitu ya, yang senantiasa menyampaikan pesan dengan penuh keteduhan, kedamaian, karena secara wawasan memang wasati atau moderat, jadi yang di tengah yang merujuk pada Al-Quran. Jadi gitu sih kira-kira kalau harapannya memang dengan didirikannya Cari Ustadz ini, kami insya Allah ingin membantu umat untuk mendapatkan pengajaran yang tepat dari orang yang tepat tentunya, karena penting banget nih kita sebagai umat, sebagai masyarakat gitu ya, harus kritis gitu memilih guru, harus belajar suatu hal tentu dengan orang-orang yang ahli, yang expert gitulah, insya Allah. Mudah-mudahan itu sih secara singkat harapan dari Cari Ustadz didirikan. Oke, makasih banyak Mbak Caca. Oh ya, ini aku mau ngingetin ke teman-teman planet yang lagi nonton, selain jangan lupa follow akunnya cariustadz.id juga. Jangan lupa juga silahkan bertanya tentang topik kita hari ini, atau mungkin ada yang mau nanya juga tentang cariustadz.id atau program-program QM Financial di Ramadan ini. Silahkan banget, silahkan dituliskan pertanyaannya. Nanti kami akan pilih 3 penanya terbaik. Nanti akan dapat hadiah, boleh ikut kelas Blueprint of Your Money dari QM Financial. Nanti Mbak Wigna langsung yang bawain, itu free of charge. Itu tanggal, aku lihat cantikannya tanggal hari Senin. Senin ini tanggal 11 April. Ya. Gitu. Itu seru banget. Jadi kalau misalnya yang belum tahu tentang financial planning, rencana keuangan, itu di situ tuh dikasih tahu tuh keseluruhan kerangkanya gitu ya. Jadi penting banget untuk ikut kelas itu. Kalau masih, apalagi kalau masih awam banget. Oke, nah Mbak Caca mungkin mau ngelanjutin sedikit gitu ya. Jadi kalau untuk Cari Ustadz tadi ini kayak platform yang menjembatani gitu ya. Jadi mungkin kalau kayak ojek online gitu ya, orang mau nyari driver gitu, kemudian dipertemukan dengan memang driver-driver yang sudah melewati seleksi tertentu. Nah kalau di Cari Ustadz tadi berarti platform yang mempertemukan, menjembatani antara orang-orang yang mungkin butuh mencari Ustadz, ini udah dikurasi gitu ya istilahnya oleh tim Cari Ustadz. Jadi udah pasti nih view-nya yang memang moderat, kemudian memang kompeten di bidangnya gitu. Mungkin sedikit lebih lanjut Mbak Caca, kalau untuk biasanya nih kalau ke tim Cari Ustadz lagi, biasanya buat apa aja sih kerjasamanya? Kalau kayak QM kan kita bikin kelas Islamic Finance gitu ya. Nah kalau teman-teman yang lain biasanya nyari ustadznya sejauh ini untuk keperluan apa aja nih? Mungkin bisa diceritain yang seru-serunya. Kalau kegiatan Cari Ustadz, kajian-kajiannya udah macem-macem banget Mbak, karena kan dari 400 ustadz dan ustazah yang tergabung ini spesifikasi keilmuannya tuh beragam banget gitu. Jadi ada yang ahli tafsir, ada yang memang ahli fikih, ada yang memang ekonomi Islam gitu ya, yang insya Allah nanti hadir di QM gitu ya, Ustadz Zen. Terus ada yang spesifik tentang hukum waris, insya Allah Ustadz Al gitu ya, dan macam-macam. Jadi secara pendidikan tuh sama aja kayak dokter gitu ya, ada dokter gigi, dokter ahli jantung dan lain sebagainya. Jadi semuanya dengan spesifikasi keilmuannya tentu akan kami hadirkan di setiap kajian-kajian yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita juga pernah kerjasama sama beberapa lembaga gitu ya atau komunitas, bicarakan tentang parenting misalnya gitu, itu seru juga gitu ya. Terus banyak deh Mbak, alhamdulillah kegiatannya udah beragam gitu, dan kalau kegiatannya Cari Ustadz sendiri, kita di Ramadan ini juga macam-macam sih, Mbak Wina dan Mbak Wulan. Mau promote sedikit, kita insya Allah mau ada, insya Allah akan ada sanlat gitu ya, pesantren kilat online. Iya, itu buat jadi dari usia 15 tahun ke atas sih. Jadi di mana nanti SMA ke atas ya. Ya, jadi secara program ini kita akan desain memang untuk orang yang sibuk sih. Jadi yang semuanya memang kegiatannya akan fokus di WhatsApp group. Jadi harapannya sih nanti akan didampingi dengan ustadz dan ustazah gitu ya, dan juga punya kelompok yang bisa saling mendukung untuk ibadah selama Ramadan, untuk mencari ilmu melalui kajian-kajian yang nanti insya Allah akan kita hadirkan. Jadi 10 hari bersama, kita bikin dua tema gitu ya, 10 hari dari tanggal 8 sampai 17, nanti insya Allah lanjut lagi di 10 hari terakhir Ramadan gitu. Mudah-mudahan pada join ya, insya Allah. Amin. Seru-seru. Aku jadi ingat kalau dulu yang kalau sanlat kan langsung gitu ya. Aku pernah juga tuh pas SMA zaman di Alpus gitu, sanlat dan seru banget gitu ya.
Nah, lagi zaman pandemi gini kita lihat ya virtual seseru apa gitu, pasti ada beda juga keseruannya. Iya, Oke, insya nah Allah. ini tema kita hari ini adalah tentang Islamic Financial Planning gitu ya. Dan juga Mm. nanti tanggal 20 dan 21 April nanti akan ada nih kelas bersama Cari Ustadz.id. Nah, cuma sebelum itu mungkin aku mau nanya dulu nih ke Mbak Wina. Nah, Mbak Wina kan biasa ngebawain kelas Blueprint of Your Money. Nah, tapi biasanya nih di bulan-bulan tertentu dan juga terutama kalau di bulan Ramadan, ada kelas yang mirip-mirip Blueprint of Your Money tapi khusus tentang Islamic Financial Planning gitu. Nah, sebenarnya Ya. bedanya apa sih, Mbak? Saya kalau ngomongin pas blueprint gimana, kemudian kalau pas ngomongin Islamic Financial Planning bagaimana? Bedanya yang konvensional dengan yang syariah. Ya, ini perkenalan buat teman-teman yang followernya Cari Ustadz.id juga ya. Benar-benar. Di yang financial itu ada, kita bikin kelas finansial itu kayak les bahasa Inggris. Ada, nggak bahasa Inggris aja sih, semua les bahasa tuh kan ada basicnya dulu, habis itu intermediate, habis itu advance. Nah, di yang financial kita bikinnya kayak gitu, ada kelas basic, ada kelas intermediate, ada kelas advance. Jadi tingkat kesulitannya tuh bertingkat terus, sehingga nggak usah malu-malu kalau mau belajar, ambil yang basic aja. Mau punya pertanyaan yang sepolos apa juga nggak usah khawatir, karena semua trainernya udah tahu kalau di kelas basic waktunya kita untuk tanya sebanyak-banyaknya gitu, yang konseptual. Lalu ada kayak percabangannya, ini kelas elektif sama kelas spesial. Nah, si kelas Islamic Financial Planning ini jadinya beda dibandingkan yang basic. Kalau basic itu jadi lebih ke konvensionalnya. Nah, kalau Islamic Financial Planning kita ngasih dasar-dasarnya tentang Islamic Financial Planning itu apa. Karena aku masih banyak banget dapat pertanyaan, nggak berani investasi karena takut riba. Padahal ternyata kalau mau sesuai syariah, bukan cuman anti riba loh, banyak lagi yang lain gitu. Jangan-jangan kita menghindari riba tapi mendekati goror, kan jadi nggak bener juga kan. Harusnya lengkap gitu kalau memang kita mau sesuai syariah. Nah, hal-hal kayak gitu aku kasih dasar-dasarnya di Islamic Financial Planning. Biasanya terutama kelasnya itu yang kelas Islamic Financial Planning mulai tahun lalu kita udah punya ada 4 cabang nih kelasnya nih Wulan. Kelas yang Islamic Financial Planning biasanya aku yang ngajar. Lalu orang biasanya akan tak pengen tahu produknya apa. Nah, produknya Wulan nanti yang ngajar. Caca kalau mau ikutan kita undang ya. Iya, Beban mau. ada pada Ada Wulan, nanti jangan ada pada tanggal aku. 22. Wulan Habis akan kelas Cari ngajar. Ustadz, Nah, 21, 20, 21, dua-duanya nanti sama aku yang kelas ya, produk jadi syariah. diapit Wow. kelas yang Islamic Financial Planning sama aku dulu. Abis itu ada kelas zakat bareng sama Ustadz atau Ustazah dari Cari Ustadz.id. Abis itu ada kelas waris. Abis itu ada kelas tentang produk-produk yang sesuai syariah tuh kayak apa. Jadi alhamdulillah banget di bulan 19 Ramadan sampai ini 22. pas timingnya kita bisa bikin 4 kelas yang temanya Islamic Financial Planning yang memang menjelaskan mulai dari yang dasar banget sampai ke produk-produknya, tapi khusus untuk yang memang membutuhkan ilmu yang lebih dalam. Aku sama Wulan tuh mengakui ya, kita nggak pernah ke pesantren, kita nggak pernah mondok, kita nggak punya ilmu fikihnya, jadi menjelaskan pakai bahasa Indonesia bisa, tapi begitu seru, oke dalilnya apa? Nggak tahu. Maka khusus untuk kelas yang zakat sama kelas yang waris, kami sama-sama nggak pede buat ngajarin temanya, sehingga akhirnya seneng banget bisa collab bareng sama timnya Caca di cariustad.id. Itu yang menurut aku akan sangat menarik, karena di kelas aku tuh dasarnya dulu Lan. Apa aja perbedaannya, kenapa kita harus pelajarin ini. Karena sedih gitu, sering ketemu orang yang malah jadi antipati sama produk syariah. Keburu males dulu ngebahas ini, padahal menurut aku ini tuh cabang ilmu yang kita harus ketahui juga, sehingga waktu mau mengambil keputusan keuangan kita tahu aku perlu ambil yang syariah karena apa, aku memilih yang konvensional karena apa. Nanti keputusannya kan terserah kita masing-masing kan, tapi masa mengambil keputusannya tanpa ilmu yang cukup. Jadi yuk kita tambah-tambah ilmunya, jangan sampai kita yang muslim malah nggak tahu dasar-dasarnya. Oke. Nah, ini pas banget ya Mbak Wina, kita ada kelas-kelas tadi ya. Tadi 4 berturut-turut dari tanggal 19, 20, 21, 22 April. Jadi yang awal Mbak Wina nih. Jadi kalau yang biasanya Blueprint of Your Money nanti dijelasin tuh yang Islamic Financial Planning, kerangka besarnya. Nah, habis itu ada kelas spesifik bersama Ustadz atau Ustazah dari Cari Ustadz.id tanggal 21 dan 22. Kemudian setelah itu ditutup dengan 20 dan 21 April. Setelah itu tanggal 22-nya ada kelas produk syariah. Tapi kalau yang dari QM kayak Mbak Wina sama aku, disclaimer duluan ya, kita bukan ustazah gitu ya. Jadi kita ngasih prinsip-prinsip umumnya gitu. Oke.
Nah, ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan banget ya, boleh nanya apa aja terkait tentang topik kita hari ini, atau misalnya penasaran tentang QM Financial atau tentang cariustad.id, boleh juga kalau ada yang mau bertanya. Oh Oke, iya Lan, nah semua mungkin kelasnya tuh ya, jam 8.15 ya. oh iya benar-benar. Kayak Ayo sekarang, kayak Gigi. IG Live ini kan kita mulai Ya, 20.15. Nah, ya. kalau yang pernah ikut kelas QM mungkin loh kok jadi jam 20.15, biasanya kita kan jam 8 malam. Nah, tapi karena lagi bulan Ramadan, kita jam 20.15 supaya memberikan kesempatan juga kalau yang mau tarawih dulu masih sempat Oke. juga. Jadi tenang-tenang juga bukanya ya, Mm-mm. nggak rusuh gitu. Nggak buru-buru. Iya, iya, benar. Nah, oke. Nah, mungkin kalau lanjutan sedikit nih sebelum minta Mbak Caca spill sedikit gitu ya tentang kelas yang dari cariustad.id. Nah, kalau Mbak Wina kan kalau di bukan di Islamic Financial Planning aja, tapi di Blueprint of Your Money, kerangka rumah keuangan kita itu kan ada salah satu pilarnya adalah zakat dan waris gitu ya. Ya. Nah, kenapa sih ada di situ gitu ya? Maksudnya tidak hanya bukan spesifik ngomongin Islamic Financial Planning aja, tapi di Blueprint pun ada. Itu kenapa dan apa sih pentingnya untuk pilar tersebut Ya, dalam kerangka jadi rencana kalau keuangan? yang mau ikut kelas hari Senin, Senin itu aku ngajar ada kelas namanya Blueprint of Your Money. Basically itu nyelasin bahwa saat kita mau menyusun keuangan kita tuh kita kayak lagi mau membuat rumah, digambar dulu, rumahnya didesain dulu. Nah, yang namanya zakat sama waris itu ada di dalam salah satu pilar-pilar untuk ngebangun si rumah-rumahan keuangan kita. Kenapa ada di situ? Karena ternyata hal-hal yang ada di dalam pilar-pilar yang nanti aku akan jelasin hari Senin di kelas Blueprint itu adalah modal untuk bisa ngobrol keuangan dengan lebih baik sama keluarga kita. Jadi banyak banget isu keuangan itu ternyata ujungnya itu dari relationship. Kalau udah kayak gitu kan masalahnya berarti bukan keuangan ya Lan, masalahnya berarti kan ada di hubungan antar manusianya gitu. Nah kalau masalahnya adalah masalah keuangan, 1+1 tuh sama dengan 2, gampang nyelesainnya. Tapi kalau isunya itu adalah tentang komunikasi, tentang hubungan baik atau enggak antara ibu sama anak, sama ipar, sama kakak, isunya jadi beda. Nah, gimana dong Trust caranya? Karena issue gitu misalnya ya. ya, kita trust issue. Nah, kalau kayak gitu kita kan bukan psikolog ya. Jadi kan kita nggak bisa ngasih solusi yang bentuknya psikologis. Kalau kayak gitu mungkin perlu terapi gitu. Tapi ternyata banyak banget terselesaikan dengan mudah pada saat komunikasinya tuh lebih baik. Sehingga aku berpikir salah satu yang akan sangat membantu kita untuk mengurangi, nggak akan hilang 100%, tapi mengurangi masalah-masalah dalam hidup adalah memperbaiki hubungan komunikasi tentang uang. Nah, ternyata urusan zakat sama waris ini, setiap kali ada masalah, isu besarnya itu bukan soal cara pembagiannya, tapi mana daftar hartanya, kemana nyimpen uangnya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan udah komunikasi kan. Nah, itu semuanya kenapa yang namanya mengatur uang itu ada dasar-dasarnya yang ternyata membantu kita untuk hubungan lebih baik. Itu yang pertama. Itu kan secara general ya, Lan. Lebih ke soal yang konvensional ya. Sekarang kalau dari sisi Islamnya nih, jangan lupa bahwa kita sering banget ketemu orang yang nganggap udahlah tenang aja, nanti kan sama Allah dijamin rezeki kita. Kan kita begitu ya diajarinnya dari kecil. Itu tuh nggak salah menurut aku, tapi menjadi salah kaprah ketika berpikir ya udah nggak usah diapa-apain. Nggak gitu mainnya gitu loh. Jadi iya rezeki itu dijamin sama Allah, iya sudah ada yang mengaturnya kita, tapi kan waktu udah dikasih harus kita atur kan. Dan bukankah perintah agama kita sebagai muslim dan muslimah itu adalah diantaranya membayarkan zakat dan mengurus waris dengan baik. Nah, kalau urusan zakat sama waris ini ternyata adalah bagian dari melaksanakan perintah agama, berarti kita perlu mempelajari ilmunya. Jadi kalau dari sisi konvensionalnya, terutama ini membantu hubungan yang lebih baik dengan keluarga, dari sisi agamanya kita mau ibadah, kalau menurut aku sih gitu. Dan ternyata khusus yang ini, kan aku ngerasainnya ya, kayak apa ya, puasa deh. Puasa itu ibadahnya kalau secara duniawinya ada tekniknya, kita harus sahurnya apa gitu kan. Terus ngatur energi lah, umur segini udah pada tahu ngatur energi sepanjang hari, kalau ngantuk ya harus tidur, jam berapa kita harus bangun, itu kan ada duniawinya kan, ada diukur gitu secara fisik. Nah, apalagi ya ibadah yang terasa fisik banget, haji deh. Pengalaman aku berangkat haji itu very physical, harus fit, harus ngatur kapan mesti kuat untuk jalan, kapan harus ngapain gitu. Itu kerasa banget. Nah, ternyata ada ibadah di dalam agama Islam yang isunya tuh adalah berhitung. Ini yang orang tuh suka lupa bahwa ternyata bahkan di agama kita itu
berhitung soal uang itu adalah ibadah karena kita diperintahkan untuk mengurus zakat sama waris. Nah, kalau nggak punya ilmunya untuk berhitung, gimana mau melaksanakan ibadah yang menurut aku sangat penting dalam agama kita. Itu dua hal yang menurutku jadi penting kenapa kita harus belajar soal zakat sama waris. Thank you, Mbak Wira. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah kayak tadi di konsep dasar perencanaan keuangan gitu yang umum aja. Itu kan kayak misalnya langkah dasarnya adalah kita harus tahu dulu nih data keuangan kita gimana, mulai Jadi dari daftar. neraca kayak list, harta dan utang. Nah, itu kesannya mungkin simple tapi ternyata efeknya panjang gitu ya. Maksudnya ke waris, ke zakat gitu dan panjang gitu ke belakang yang kita mungkin ngerasa ngapain sih dicatat, ngapain sih harus detail banget gitu. Padahal ternyata dari langkah awal itu efeknya ke belakang kemana-mana gitu. Nah, mungkin sekarang aku beralih ke Mbak Caca nih. Nah, boleh di-spill dulu sedikit nggak Mbak, siapa sih nanti Ustadz atau Ustazah yang akan ngisi? Apakah sudah ada namanya? Dan kira-kira nanti akan ngebawainnya seperti apa nih? Mungkin ada beberapa contekan yang bisa dikasih tahu ke teman-teman planners yang lagi nonton. Iya. Oke, kita berarti akan ada di 20 itu kelas yang waris duluan ya Mbak ya? Apa ya kan? 20 terus Ya, 21 kelas zakat yang dulu, zakat 20, oh zakat dulu. zakat tanggal Zakat 20, warisnya tanggal 21. Harus tanggal 21. Ya, nah, yang Ustadz yang akan membawakan kelas zakat itu salah satu Ustadz favoritnya aku, Ustadz Dr. Muhammad Zain, LCMA. Ini salah satu Ustadz dicari Ustadz yang Biar secara sama aku ya, Cia. Biar sama iya, aku ya. iya yang ada yang kemarin di ruang tengah. Aku udah colongan udah syuting YouTube sama Ustadz Zain ulang. Jadi aku udah kenal sama Pak Ustadznya. Oh iya kemarin Iya. ya, aku lihat tuh Ya. video-videonya. Jadi emang kalau ngebawain setiap kelas pasti santai banget ya Mbak Wina, penuh dengan jokes. Jadi tuh mungkin orang-orang ngerasa aduh harus belajar ngitung-ngitung nanti ya. Tapi kayaknya kalau nanti bareng akan dibawakan Ustaz Zain akan sangat amat ringan gitu ya, dan apa Jadi dan gampang tentunya ngertinya gitu ya. jadi gampang, jadi nggak takut gitu ya ngebayanginnya. Jadi karena memang beliau secara keilmuan itu memang di bidang ekonomi syariah, lulus S2 dan S3-nya tuh di SPS UIN, di UIN Jakarta, lulusan Islamic Studies, ekonomi Islam. Jadi memang pengalamannya udah luas banget, aktif juga sebagai dosen di UIN Jakarta, di Universitas Trisakti juga, lalu banyak banget kegiatannya memang sebagai konsultan zakat di berbagai lembaga, bahkan juga pernah menerbitkan buku berjudul 24 Hour of Contemporary Zakat dan wirausaha, zakat profesi dalam distribusi ekonomi Islam. Jadi memang udah pakarnya nih, insya Allah yang banget ya. ngotak banget soal zakat. Ada keraguan lagi. Insya Terus Allah. waktu yang kita syuting YouTube itu sama Ustadz Zain bahkan sampai ngebahas cryptocurrency sama NFT. Jadi menurut aku seru banget. Sementara yang akan kita bahas di kelas nanti nggak ada hubungannya sama crypto sama NFT, tapi ngomongin zakat. Jadi kita bisa lihat keilmuan seseorang tuh terutama untuk bidang ekonomi syariah ya. Caca kerasa banget pas ngomong beliau tuh paham bahwa ini tuh masih baru banget sehingga masih harus dikaji. Betul. Mbak Wina lagging atau enggak ya? Iya kayaknya lagi loading tiba-tiba. Oke, ini udah kembali. Udah kembali. Mbak Wina sempat loading. Hadir. mulai bertingkah kayaknya sinyal dan Iya, kayaknya sinyalnya ini. Oke. Tapi seru banget ya pastinya nanti sama dengan Ustadz Zain. Jadi dibawakannya dengan ringan. Nah ini kan kalau zakat juga kan kayak misalnya untuk zakat mal gitu kan ada beberapa pandangan juga gitu ya di Islamic Finance yang Mbak Wina bawakan juga itu biasanya kalau QM nih dari kirim QM karena kami bukan bukan ustazah gitu ya. Jadi kami pasti kasih ini ada beberapa pandangan gitu. Jadi ya udah silahkan konsultasi ke ustadz atau ustazah masing-masing untuk memilih yang mana yang paling dekat ke hati gitu. Nah kalau misalnya nanti untuk pas di kelas dengan tim cari ustadz.id, kalau pas zakat dengan Ustadz Zain, silahkan nih bisa langsung ditanyakan secara pendapatnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih yakin lagi gitu nanti. Karena kan kalau pandangannya memang ada beberapa pandangan gitu ya biasanya kalau untuk ini mazhab yang mana gitu. Jadi di sini kalau dikasih beberapa ini. Nah nanti kalau mungkin ada ini nggak? Kalau tentang kelas waris gimana nih Mbak Caca? Tentang kelas waris. Aku tadi belum ngasih poin-poin materi apa aja nih yang akan dibawain sama Ustadz Zain. Itu dari
akan dijelaskan sebenarnya mulai dari dasar-dasarnya dulu, hukum zakatnya apa, terus gimana sih nanti cara menyalurkan zakat yang tepat gitu ya, siapa aja Ya, sih yang boleh nerima gitu. Terus Ya, itu banyak lalu yang kayak suka salah loh, Cak. ya benar, Orang tuh benar-benar. suka salah yang menerima benar, zakat ternyata nggak boleh semua orang. Kalau sedekah boleh semua orang, tapi benar. zakat enggak Ya, ada aturannya. Iya, ya. Lanjut, Betul, lanjut, Cak. betul. Silakan. ketat ya aturannya, Iya, betul. jadi kayak perbedaan zakat, infak, sedekah itu tuh apa sih gitu ya? Karena kan itu dasar banget sehingga biar orang nggak salah lagi bahwa udah niatnya zakat ternyata bukan golongan penerima gitu kan. Jadi kan itu hukumnya jadinya nggak sah gitu. Sampai ke nanti cara ngitungnya. Jadi jenis-jenis zakat sama cara perhitungan zakat. Jadi insya Allah nih dalam satu kelas udah cukup utuh gitu ya, udah siap untuk bisa ngitung sendiri, udah bisa tahu dan lain sebagainya, mudah-mudahan. Nah, ini timing Gitu. yang pas banget karena biasanya memang kalau bulan puasa tuh kita ingin beramal lebih banyak ya. Jadi mungkin ada yang mau nambah-nambahin perhitungan zakatnya, dihitung ulang kekurangan-kekurangan ini timing yang pas banget untuk pada ikutan kelas zakat. Benar, benar banget. Nah, biasanya nih kalau di QM juga kan kalau teman-teman ikut kelas QM gitu ya, terus ikut yang udah bagian advance gitu ya. Nanti kita biasanya ngingetin gitu bahwa kalau rencana keuangan itu nggak statis tapi dinamis, jadi harus direview secara berkala. Nah, biasanya kita bilangin paling nggak reviewnya bisa nih setahun sekali. Kalau yang muslim bisa biasanya sekalian Ramadan, sekalian ngitung zakat juga, sekalian nge-review tuh keseluruhan plannya seperti apa gitu. Jadi biasanya kita bilang kayak gitu. Jadi timingnya pas banget buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya, boleh banget silahkan daftar kelasnya itu dari 19, 20, 21, 22 itu tentang topik-topik Islamic Finance, jadi boleh banget diikutin. Oke. Nah, tadi udah kita bahas tentang kelas zakat. Kalau yang waris gimana nih, Mbak Caca? Ini pengulangan tahun lalu ya, kita udah pernah bikin kelas waris dan rame banget yang kelas waris tahun lalu loh. Seru banget, seru banget. Itu selalu rame ya, kalau kelas waris tuh selalu rame gitu, dan yang nanyanya bisa macam-macam banget. Curhatnya gokil ya, pancingan curhatnya. Bener-bener. Banyak curhatnya. Bener, aku sampai kayak ya ampun itu kayaknya durasinya rasanya cepet banget gitu ya. Kayaknya ini kurang panjang nih. Pastikan udah terawih ya kalau mau ikut kelas yang waris ya, karena nanti udah kemalaman. Gak selesai bisa. Iya bener. Gimana nih Mbak Caca? Ya, insya Allah nanti kelas waris yang selanjutnya ini kita juga akan dibawakan sama Ustadz Al lagi nih, Mbak Wulan, Mbak Wina gitu ya. Ini juga salah satu Ustadz di Cari Ustadz yang memang lulus sarjananya tuh memang studi hukum Islam, S2-nya pun di hukum Islam, pasca sarjana UIN gitu ya di Jambi gitu. Nah, beliau juga aktif sih mengajar dan berdakwah di pesantren, masjid, lembaga-lembaga Jambi gitu, terus dan juga khususnya sebagai ustadz pembimbing konsultasi hukum waris Islam gitu. Terus selain berdakwah dan ngajar memang juga pernah menulis buku dan jurnal. Ini bukunya selalu aku bilang lucu, judulnya Siapa Saja Bisa Simple dan Mudah Memahami Metodologi Hukum Islam. Aku yang kayak ini bukunya menarik banget karena simple dan mudah memahami. Enggak, saya nyerah, saya udah pusing belajarnya sama Pak Ustadz aja. Jadi ya, seru banget. Aku ingat tahun lalu waktu Pak Ustadz Al ngajar itu saking serunya, beliau sampai nunjukin ada kalkulatornya segala. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, nggak usah khawatir ini akan ribet. Karena memang kita diajarin dasar-dasarnya, menghitung manual juga dikasih lihat bentuk manualnya kayak apa. Tapi ternyata ya sudah abad 21 ya, tahun 2022 gini, gila aja, kita automate semuanya. Dibantu sama sebuah kalkulator waris Islam yang sangat-sangat membuat lebih mudah untuk belajar waris. Itu gue salut sih. Betul. Sampai ada 2 jenis, jadi ada kalkulatornya yang bahasa Indonesia, ada kalkulator yang bahasa Arab. Terus kita semuanya yang, ampun Pak Ustadz, kalkulator bahasa Arab kita nggak sanggup. Nah, kalkulator waris ini memang ini kerja sama Cari Ustadz sama Justika waktu itu Mbak Wina. Jadi memang betul. Ramadan tahun lalu kita memang nge-launch si kalkulator waris ini, bisa dicari di platform cariustadz.id. Itu tinggal masukin aja gitu ya, rumus pertanyaannya udah cukup detail, nanti langsung keluar tuh rumusannya. Jadi udah sangat simpel lah, insya Allah sangat membantu. Jadi nanti karena di kelas kalau ada yang pasti di dunia ini tuh meninggal ya, Cak. Jadi sebenarnya harus disiapin, mau nggak mau, suka nggak suka. Ini kan topik yang semua orang, aku nggak pengen, nggak enak.
Tapi pasti terjadi, jadi Betul. harus kita siapin. Benar. Memang itu sih banyak yang takut nanti aja gitu ya ngomongin waris gitu kan. Karena orang kayak what if, when gitu tuh udah rasanya udah nggak perlu dibahas gitu. Padahal nih yang aku tahu nih dari Ustadz Al ini bocoran di kelasnya bahwa memang ada hadisnya katanya ini ilmu waris nih ilmu yang paling mulia, tingkat bahayanya paling tinggi, kedudukannya paling besar ganjarannya gitu. Jadi memang kayaknya ini salah satu ilmu yang memang perlu kita pelajarin sih supaya ya itu menghindari faktanya kan sekarang banyak yang akhirnya kasus yang timbul gara-gara waris gitu kan. Jadi emang kalau udah dapat ilmunya ya insya Allah mudah-mudahan bisa tahulah ketika dibutuhkan gitu itu bisa ikut membantu dan juga menghitung gitu. Nanti di kelas waris tuh insya Allah Ustadz akan membahas dari mulai juga dasar-dasar hukum waris Islamnya apa, terus gimana cara perhitungannya sampai memperkenalkan tools-tools tadi yang kata Mbak Wina gitu ya untuk menghitung waris Islamnya. Gitu sih kira-kira. Oke. Nah ini mungkin buat teman-teman yang rasa kayaknya kalau untuk waris nggak akan ribet deh, keluarga gue alhamdulillah aman-aman aja gitu ya. Keluarga gue alhamdulillah begitu gitu. Tapi ya waktu almarhum ayahku meninggal tahun lalu, ternyata keluargaku yang nggak ribet gitu ya, karena ahli warisnya cuma ibuku, aku sama adik laki-lakiku. Ternyata ya masih lumayan juga gitu, kayak menentukan, oh ternyata rumah ini memang milik ayah gitu. Terus, oh kalau rumah milik ibu gitu, udah dikasihin ke ibuku, adikku ternyata jadi saksi gitu. Terus kalau perhiasan juga seperti itu. Nah itu, tapi kayak misalnya diskusi, oh kalau mobil ini gimana, kalau tabungan ini seperti apa gitu. Nah itu untungnya berapa bulan sebelum meninggal ternyata sempat ngobrol sama adikku gitu, lumayan banyak gitu ngomongin hal-hal seperti itu. Jadi nggak susah waktu kita akhirnya memutuskan soal waris. Nah itu tuh padahal udah yang rukun gitu ya, tetapi ternyata masih aja gitu, oh ini kalau ini terus abis itu mau disewain apa mau dijual dulu, nanti gimana nih modal ngerenovnya dari yang mana, kemudian nanti kalau udah dijual, kalau disewakan dibaginya seperti apa. Nah kayak gitu-gitu aja sebenarnya yang kayaknya kita rukun-rukun aja ternyata lumayan kompleks juga gitu. Jadi bener banget bahwa perlu sekali gitu kita nyiapin dari sekarang. Dan dari situ aku jadinya pengalaman nanya ke suami gitu ya, ini jadinya kayak Mbak Wina dulu pernah cerita juga gitu, ini harta dari daftar harta yang kita punya, ini punya siapa gitu. Dan sebenarnya perlu saksi kan ya, kalau seperti itu, kayak misalnya mau bilang suamiku dengan mudah misalnya bilangnya ya itu kamu semua aja lah gitu. Nah tapi kalau nggak ada saksinya nggak bisa dengan mudah dinyatakan seperti itu kan. Jadi mungkin orang-orang merasa tabu, merasa aduh nggak enak banget ngomongin waris, kok kesannya siap-siap banget sih gitu, kok kayaknya kesannya ngarep pada yang meninggal segera, padahal kan bukan seperti itu gitu ya. Padahal justru kita berusaha menyiapkan supaya nanti kalau memang terjadi, dan karena memang itu pasti terjadi, ya lebih lancar gitu urusannya, karena kompleks gitu ya. Betul. Aku juga ngerasa ilmu zakat sama waris ini, walaupun udah pernah belajar, ada kursusnya, ada sertifikasinya, aku belajar ya di kampus waktu kuliah juga, belajar baca buku juga, tetap aja waktu ikut kelas lagi tuh kayak refresh memory lagi, karena kan Ada ini aja, betul. ada aja gitu, sesuatu yang nggak dipraktikan tiap hari gitu ya. Kadang-kadang kayak aku tahu zakat itu aku bayar setiap kalinya penghasilan, zakat mal juga kita urus setiap tahun, tapi kan bukan ilmunya yang on the tip of my mind gitu. Jadi hitungannya kemarin gimana ya, aturannya gimana ya. Jadi waktu ikut kalkulasi lagi tuh kayak refresh memory lagi. Jadi jangan khawatir untuk yang kayak gini, please do so untuk ikutan lagi, walaupun mungkin ini udah pernah pun, menurut aku ini tetap bisa di refresh lagi, karena apalagi waris makin nggak pernah dipraktekin karena belum pernah ada kejadian, makin kan. Jadi setahun sekali bisa gitu paling nggak ya. Zakat masih dikerjain tiap bulan ngitung yang simpel-simpelnya gitu. Tapi kalau waris aku emang mau diulang dengan senang hati, feel free untuk daftar lagi. Ini dua ilmu yang tadi aku bilang, kalau aku niatnya bikin kelas gini tuh diantaranya ini buat nambahin ilmu supaya ibadah kita lebih lancar, karena di dalam Islam memang zakat dan waris itu diperintahkan untuk diurus. Nggak bakal dong zakat masuk ke dalam pilar-pilarnya Islam, waris ada di dalam Quran dengan sangat detail, terus kita nggak pelajarin kan, nggak mungkin dong. Jadi yuk mari kita pelajari. Daftar. Nah ini aku ngingetin juga teman-teman planners di sini yang mau nanya gitu ya, mungkin ada yang colongan mau nanya duluan. Kalau aku penasaran tentang ini bisa dijawab nggak sih gitu ya? Boleh banget, silahkan. Ada hadiah kelas gratis untuk Blueprint of Your Money hari Senin ini. Silahkan banget kalau ada yang mau bertanya. Ada di fitur questions.
ini, oh ini ada yang bertanya nih dari Jazizizizila. Assalamualaikum, mau tanya. Ini aku langsung aja ya, mumpung ada yang nih. Silakan. Kalau investasi dalam Islam itu niatnya untuk apa ya, biar berkah gitu. Jadi karena ngomongin Islamic financial planning, tadi kan kita bilang ya, oh zakat mungkin cukup rutin. Kalau waris agak jarang, jadi perlu banget untuk refreshing. Nah kalau ini soal investasi, itu gimana ya supaya berkah nih katanya. Ya, di dalam modul yang kelas Islamic Financial Planning, di situ aku dapat penjelasan, ada penjelasannya juga bahwa bedanya ya, financial planning yang konvensional itu yang ngatur uang aja titik udah. Kita nggak masukin unsur-unsur yang sifatnya philosophical dan spiritual. Tapi kalau di dalam Islamic Financial Planning, karena dasarnya adalah agama, maka ngatur keuangan itu adalah bagian dari supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Semuanya, makan supaya ibadahnya kuat, minum supaya ibadahnya kuat, puasa supaya ibadahnya makin kuat, berzakat, waris untuk ibadah kan. Jadi waktu kita mau berinvestasi, otomatis ini untuk bisa melaksanakan hal-hal yang membuat hidup kita lebih baik sebagai seorang muslim dan muslimah. Sehingga harus ada purpose-nya, itu makin jelas banget. Mungkin kalau yang pernah ikut kelas Blueprint tahu, gue selalu bantuin kalian untuk definisiin dulu tujuan finansialnya apa. Nah, kalau yang di Islamic Financial Planning makin dalam lagi dong, karena ternyata tujuan finansial di dalam Islamic Financial Planning itu ada urutannya. Kita nanti akan bahas di dalam kelas Islamic Financial Planning soal yang fardu dulu, baru yang sunnah gitu. Misalnya pengertiannya di dalam Islam tuh kayak gitu. Prioritas itu untuk kepentingan orang banyak dulu, baru untuk pribadi. Itu nilai-nilai keislaman, sehingga waktu kita punya tujuan finansial pun mesti kita cek. Kalau tadi pertanyaannya biar investasinya berkah, kalau mengikuti aturan syariah, maka kita bisa menggunakan produk yang sudah dinyatakan syariah, dan banyak yang nggak tahu loh, ternyata di Indonesia itu udah ada namanya Dewan Syariah Nasional. Yang boleh menyatakan sebuah produk itu dinyatakan syariah atau tidak adalah Dewan Syariah Nasional. Jadi produk-produk pasar modal kita itu ada daftarnya, namanya DES, Daftar Efek Syariah. Nah, si daftar itu yang menyatakan syariahnya nggak bisa sembarangan orang, harus dari Dewan Syariah Nasional. Gitu kira-kira ilustrasinya biar kebayang kalau kita investasi yang sesuai dalam Islamic Financial Planning, yang sesuai syariah biar berkah itu seperti apa, kita bisa ngikutin daftarnya. Nah mungkin Wah, ini nih Mbak, udah termasuk buat mulai ada fireworks ya? Iya, kedengeran ya, ya. kedengeran. Iya benar-benar. Perasaan baru awal Ramadan gitu ya. Udah ramai Ramadan di sini. banget nih ada fireworks. Sampai diam kita semua, ada apa itu? Ternyata Oke, terdengar. nah mungkin ini Mbak, tadi lanjutannya ya Mbak Wina, tadi tuh ternyata yang bertanya itu lebih ke gini, gimana supaya mantep gitu ya, karena kan kalau dibandingin konvensional, kadang-kadang ada yang bilang, ini keuntungannya kayaknya nggak semenarik yang konvensional deh, nggak seberagam itu deh, gimana ya memantapkan hati supaya bisa Ya, lebih memilih, ya udah yuk full syariah gitu. Berat ya? ada dua jenis orang sebenarnya, Lan. Ada dua jenis Ya, orang. Aku kenal sama orang-orang yang memang pokoknya hanya mau produk yang syariah. Yang seperti itu akan mantap jiwa dan gak ada keraguannya karena betul. dia emang Ya. menghindari semua produk yang tidak sesuai dengan syariah. Yang kayak gitu udah gak ada pertanyaan. Yang di tengah-tengah dan sebelah kirinya ini yang banyak pertanyaan. Contohnya orang-orang seperti aku lah ya. Masih Ya, kaki ya di dua tempat gitu kan. Mau yang mana, mau yang mana. Nah, ya kayak gini biasanya, aku biasanya kalau mau nyobain produk syariah, mencoba dulu aja, karena nyobain itu akan membukakan wawasan kita sehingga tahu, oh ternyata produk syariah tuh kayak gini. Aku memang kalau investasi belum semuanya produk syariah, tapi untuk pinjaman kami udah pindahin ke produk syariah. Misalnya pembiayaan syariah, KPR yang di bank syariah misalnya di Islamic Banking. Dengan cara seperti itu, tentu saja jadinya bisa membandingkan ketika harganya dianggap lebih mahal, tapi dengan sadar gitu Lan, bahwa masuk ke dalam bank syariah itu dengan margin yang lebih lebar, tapi keuntungannya buat aku adalah aku nggak harus berhadapan sama bunga naik turun misalnya kayak gitu. Jadi mengambil keputusan itu nggak selalu mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih murah atau mana yang akan rugi, mana yang lebih mahal, nggak selalu kayak gitu. Tapi dengan sadar mengambil keputusannya, terutama karena ini untuk personal experience ya. Aku udah pernah ngerasain ada di bank, KPR di bank yang bunganya waktu itu 9%, karena suamiku kerja di bank. Waktu dia keluar dari bank, kami berhadapan dengan market rate yang waktu itu adalah 16%.
Dan itu sedihnya minta ampun karena Nyesek ketika bunga KPR rumah naik dari 9 ke 16% itu berarti cicilannya naik 3 kali lipat. Di situ yang tobat, aku nggak sanggup ketemu lagi sama bank konvensional kalau caranya kayak gini. Waktu itu pertimbangannya adalah memilih masuk ke bank syariah karena pengen yang cicilannya tuh nggak Stabil. berubah pada saat bunga Ya. bergerak. Udah ketahuan di awal gitu Udah ya. ketahuan ya. Kalau kita mau ngitungnya panjang, mungkin akan ada masa di mana saat bunga lagi turun, bunga market lagi turun, si bank syariah ini spread marginnya jadi kelihatan lebih besar, jadi kelihatan yang dibayarin lebih mahal. Tapi jadi aku nggak harus shocking tiba-tiba bungaku naik 3 kali, cicilanku naik 3 kali. Iya. Nah itu keputusan seperti itu yang akhirnya kami ambil ketika memutuskan masuk ke dalam produk syariah. Jadi waktu masuk itu bukan karena ini lebih murah, lebih mahal, dengan Lebih alasan seperti itu menguntungkan lebih atau untung, tidak lebih gitu ya. rugi. Bukan alasan itu bukan kayak gitu. Itu yang mengubah aku untuk bersedia masuk ke produk pembiayaan syariah. Itu pengalaman pribadi ya, belum tentu berlaku di semua orang. Mungkin ada yang juga punya pengalaman gak oke, tentu akan berbeda di setiap orang. Tapi itu cerita yang menurut aku bisa membuat kita memutuskan untuk mencoba produk syariahnya. Ada periode waktu zaman dulu tuh produk syariah justru malah lebih stabil. Tapi ada juga periode di mana pada saat produk konvensional yang reksadana misalnya ya, reksadana saham yang naiknya tinggi banget, si reksadana syariah itu naiknya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi nanti waktu si produk syariah, produk sahamnya turunnya cepet banget, yang produk saham syariahnya turun sih, tapi nggak secepat yang itu. Nah ini kan tiap masa akan berbeda experience ya, jadi aku nggak akan bilang nanti akan kayak gitu juga, enggak. Tapi jadi kalau fokus kita ada di mana yang paling menguntungkan, nggak akan masuk konsep syariah ini lah kalau menurut aku. Ya. Si Jadi nggak boleh ngelihat dari segi itu ya gitu ya. Nggak masuk. Jadi kalau pengen ketenangan cuan hati. sejagat, nggak cocok menurut aku sama konsep syariah. Itu si konsep syariah ini mengajak kita untuk mencari keberkahannya, mencari ke mana Stabilnya yang fungsinya akan lebih baik secara niat, bahkan kayak gitu. Bahkan niatnya nih kayak apa waktu masuk ke produk syariah? Karena waktu akad kita bukan mau ngebungain KPR, tapi kita mau ada jual beli itu boleh untung. Nah yang kayak gitu kan udah beda kan niatnya. Hal-hal kayak gini. Jadi aku ngerti sih ketika orang ada yang nggak tergerak untuk masuk kayak gitu, paham? Jadi kita nggak usah kemudian berantem soal konsep seperti itu. Tapi mungkin sedikit tips. Kalau pernah belajar bahasa asing ya, aku pernah belajar bahasa Inggris tentu saja, pernah belajar, aku bisa bahasa Sunda, aku pernah belajar bahasa Perancis. Waktu belajar bahasa yang aku rasain itu adalah berhenti untuk nerjemahin kata per kata, tapi ngerasain konsepnya. Nah, waktu aku belajar Islamic Finance, aku tuh terus-menerus berusaha, oh samanya kalau di konvensional ini ya. Nah, itu tuh mirip kayak kalau kita belajar bahasa, tapi terus-terusan cari terjemahan kata per kata. Jadi kalau kita nggak mau nangkep konsepnya, masukinnya dari satu kata per kata melulu, kita nggak ngerti-ngerti bahasanya. Nah, Islamic Finance tuh menurut aku kayak gitu lah kalau mau belajar. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan aku ini bisa membantu waktu nanti ikut kelas yang Islamic Finance atau ikut kelas yang bareng sama Wulan tentang produk syariah, tinggalin dulu terjemahannya di pintu dan fokus ke konsep yang lagi dibawain supaya kita nggak kayak orang lagi belajar bahasa berusaha menerjemahkan dari satu kata per satu kata, nanti nggak ngerti kalimatnya apa kalau kita nerjemahinnya kata per kata gitu. Oke, thank you Mbak. Jadi mungkin ini ya, jadi kalau buat teman-teman yang memang kayak udah, oke, aku udah yakin nih mau sepenuhnya syariah gitu ya, udah berarti kayak ruang lingkupnya adalah ya produk-produk yang ada yang produk syariah tersebut gitu ya. Tetapi kalau misalnya nih masih ragu-ragu, ya udah mungkin mulai progres aja sedikit demi sedikit. Misalnya kalau punya tujuan dana haji atau dana umroh yang seperti itu bisa tuh paling enggak, oh dana hajinya atau dana umrohnya full yang produk syariah. Atau misalnya apa, ada dana pendidikan anak deh, ini mau mulai syariah, kalau yang lain-lain belum, atau yang dana pensiun. Bisa dimulai dari 1-2 tujuan dulu, kalau memang sepenuhnya belum sepenuhnya siap gitu ya, tapi kita harus bergerak ke sana. Bertahap. Karena menurutku karena sekarang banyak banget pilihannya. Kapan majunya kalau kitanya nggak pernah nyobain kan. Jadi belum apa-apa udah dijagal sendiri sama muslimat Indonesia sendiri. Kasihan kalau menurut aku, ntar di luar produk yang syariah cepet majunya tanpa banyak pertanyaan, di kita dijagal dulu. Cobain dulu deh. Kalau ternyata emang nggak cocok ya bisa keluar lagi kan. Tapi paling nggak kita kasih support sama si produk-produk syariah ini. Aku mau nanya, ini bukan yang ragu-ragu tadi gitu ya. Gimana Mbak? Iya, iya, aku sebenarnya setuju banget sih. Sebenarnya intinya kan kenal dulu produknya. Jadi nanti di kelas Islamic Financial Planning ini bakal dijelasin rinci gitu ya Mbak ya, berbagai produk dan lain sebagainya gitu. Atau di kelas produk nanti ada ya.
Ya, yang kelas produk nanti sama Wulan dijelasin. Oke. Yang sama aku tuh konsep Islamic financial planning-nya dulu, kenapa ini penting Rangka gitu. keseluruhan. Kerangka besarnya dulu, kayak apa bedanya cash flow management di yang konvensional sama yang syariah, perbedaannya tuh kayak apa, dan aku jelasin kenapa urutannya begini yang akhirnya kita pilih. Tapi Wulan akan jelasin produknya aja. Ada produk perbankannya, ada produk pasar modalnya, supaya terbuka wawasan kita bahwa investasi kalau mau yang sesuai syariah juga ada. Karena alih-alih mendukung produk syariah, ujungnya tuh akhirnya Islami itu cuman soal anti riba, padahal kan bukan cuman itu. Yang dinyatakan Prinsipnya produk nggak itu syariah aja kan gitu. bukan hanya anti riba, tapi jangan goror, jangan maisir juga kayak gitu, karena jangan sampai ada 6 gitu ketentuannya untuk bisa syariah, kita cuma menuhin anti ribanya tapi yang lainnya enggak, itu kan sayang. Nah, itu aku jelasin di Islamic Financial Planning, tapi jenis-jenis produknya yang udah dapat approval dari Dewan Syariah Nasional itu nanti dibahasnya sama Wulan. Oke. Aku jadi tertarik, Nah, aku mau ngingetin lagi daftar. Ikutan. Jangan lupa teman-teman, kalau ada yang masih mau nanya lagi silahkan ya. Kakak admin dicatat ya, Mbak Caca mau ikut ke kelasnya. Ikut. Kelasnya Wulan. Nah, ini memang sebenarnya mau mengenalkan gitu ya Mbak Caca, bahwa ya kayak tadi Mbak Wina bilang gitu, ini satu produknya tuh udah variatif banget gitu, mau deposito ada gitu ya pilihannya gitu ya, mau obligasi ada, kemudian mau saham jelas ada gitu, malah mayoritas saham kan justru saham syariah, reksadana jelas ada gitu ya. Jadi banyak sekali, kayak KPR pun KPR syariah ada, jadi banyak sekali produknya. Terus yang kedua yaitu tadi yang jangan gegabah, dengan arti yang ragu-ragu mungkin boleh deh nyobain dulu 1-2 tujuan. Nah, tapi yang di sisi lain juga ada yang kayak, tapi itu kayaknya nggak syariah sepenuhnya deh, kayak nggak percaya gitu sama, padahal ini kan produk syariah ini berarti sudah direview oleh pakar-pakar, udah ahli-ahli yang memang yaitu spesialisasinya tentang syariah gitu, ekonomi syariah, terus dengan kepakaran yang lain gitu. Jadi istilahnya kecuali jadi kita punya debatin itu lagi. Kalau kita punya kepakaran yang sama ya gimana ya gitu. Nah itu jadi kayak yuk kita coba, kita sama-sama support gitu. Langsung jelasin bentuk produknya ini apa produknya gitu ya. Tadi yang bahas dan ini sudah masuk. Syariah juga udah ada, betul. Benar, asuransi syariah juga udah banyak, KPR juga. Jadi kayak istilahnya memang kalau yang sudah misalnya masih ada yang mikir, oh tapi ini kayaknya kurang syariah deh karena begini. Memang aturan di tiap negara itu beda-beda gitu. Jadi pasti disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Dan yang sepenuhnya syariah 100% juga maksudnya kayak, oh sepenuhnya seperti ini gitu. Misalnya nggak ada juga gitu. Kayak misalnya ada beberapa ketentuan gitu, ada yang memperdebatkan, ternyata ya memang di semua negara juga ada ekosistemnya kan nggak gitu. 100% syariah, ya. Jadi kalau ini nggak 100% syariah, memang ekosistem kita kan hidupnya nggak 100% seperti yang diharapkan orang, sehingga ada kadar-kadar yang akhirnya disesuaikan gitu. Kayak kalau semua produk sahamnya untuk dinyatakan syariah nggak boleh punya pinjaman, perusahaan segede apa yang nggak punya pinjaman gitu kan nggak mungkin kan. Jadi memang itu yang harus dibahas. Itu kayaknya ada beberapa yang komentar tuh di kolom komentar, Delan. Oke, ini kalau di questions nih aku sambil lanjutin sedikit ya untuk yang investasi. Ada pertanyaan berikutnya dari Madu Jaki. Mbak bisa dijelaskan nggak produk reksadana syariah penggunaan biayanya kayak gimana? Ini penggunaan biaya yang apa ya, maksudnya nanti bisa kalau mau ditanya lebih lanjut mungkin boleh dijabarin lagi, tapi kalau untuk reksadana sendiri jelas ya itu tadi kan ada ketentuannya gitu ya, maksudnya ada prinsip-prinsipnya, ada ketentuannya, dan memang mengikuti ketentuan, kayak istilahnya niatnya beda gitu ya, jadi memang secara konsepnya juga sudah berbeda gitu kalau untuk reksadana. Kalau ini kalau biaya yang general aja ya Lan, misalnya ada manajemen fee untuk si manajer investasi yang mengelola itu, ada manajemen fee-nya. Di dalam perjanjian syariah, akadnya tuh boleh memberikan kuasa kepada orang untuk melaksanakan sebuah usaha, itu kan boleh. Jadi manajer investasi itu kira-kira akadnya nanti akan seperti itu. Terus subscription fee sama redemption fee sama kan Lan, ada juga di reksadana syariah. Kalau ngomongin fee seperti itu, tapi kalau misalnya maksudnya soal pengelolaan return-nya, nggak usah khawatir, karena gini, untuk sebuah reksadana boleh dinyatakan syariah, itu harus ada approval dulu dari Dewan Syariah Nasional. Nah, terus Dewan Syariah Nasional itu kan nggak terlibat setiap hari mengawasi ya,
Jadi semua reksadana syariah itu dan asuransi juga, bahkan perbankan, semua itu punya dewan pengawas syariah masing-masing untuk setiap organisasi. Jadi misalnya betul. sebuah Di manajer institusi investasi, masing-masing. sebuah manajer investasi, dia ada satu tim yang ngerjain konvensional, satu tim ngerjain reksadana syariah. Nah, di atasnya itu ada dewan pengawas syariah yang memang akan dapat laporan dari timnya bahwa kita udah sesuai ya sama ketentuan syariah. Karena kan kalau dewan syariah nasional kan ada duduk di MUI dong, nggak mungkin mereka Betul. ngutipin satu-satu dari semua perusahaan ya. Maka Satu-satu setiap banget, perusahaan betul. itu punya Betul. dewan pengawas, dan biasanya dewan pengawas ini independen, jadi bukan orang yang kerja di dalam Ya. perusahaannya. Iya. Jadi kalau soal kesyariahannya, justru produk-produk yang ada aturannya lengkap di OJK malah bisa ngikutin itu. Betul. Nah, jadi ini mungkin tadi lanjutan pertanyaannya adalah lebih ke kalau reksadana kan belinya bukan 1-2 produk gitu ya. Nah, itu gimana ya? Berarti ya misalnya reksadana saham, dia beli berbagai saham, ya dipastikan semua saham yang dia beli ya saham syariah. Terus kalau dia reksadana pendapatan tetap gitu, ada obligasi atau surat utang yang jangka pendek dan deposito juga gitu ya. Yaitu semuanya pasti dipastikan memang ya memang sesuai ketentuan syariah gitu. Jadi nggak, kalau produknya udah pasti tuh yang masuk ke produk syariah gitu. Jadi nggak akan dicampur sama konvensional. Kalau soal pemilihan produk-produk yang reksadana syariahnya sih seperti itu. Nih Nanti Ramia ikutan aja Wulandari ya. komentar nih. Jangan semua dibilang haram. Iya, justru kalau kata Pak Ustadz Zain, waktu aku syuting bareng sama Pak Ustadz Zain, justru semuanya halal dulu, baru ditentukan mana yang Betul. haram. Justru gitu. Yang halal. Kalau di dalam Islam sebetulnya. Kita kayaknya lebih sering dengar itu haram, itu haram, itu haram. Gitu. Lebih sering dengar gitu ya. Padahal dalam Islam itu semuanya halal, baru yang dinyatakan halal, haram tuh yang mana gitu. Betul. Betul. Ini aku sambil lihat ada lagi nggak komennya. Oh, ini ada. Nih kalau aku tanya, ini lanjutin pertanyaan yang ada di questions box ya. Jadi yang di komen nanti abis ini aku baru lihat lagi. Nah, ini yang sesuai topiknya nanti nih yang bareng tim Cari Ustadz. Ada yang bertanya dari Utia Manatariska. Kalau tadi nih ngelanjutin yang soal waris. Kalau tadi saksi warisnya nggak ada, boleh diganti nggak sama video atau audio dokumentasi? Nah, kira-kira gimana nih Mbak Caca? Kalau ini Nggak ada, kayak tadi aku mungkin cerita gitu ya. tidak tahu, aku bukan ustazah. Iya, nanti mungkin bisa ditanya gitu. Makanya ikut kelasnya nanti. Benar-benar. Jawab oleh Ustadz Al. Nah, jadi Ada nanti kita bisa tidak ikut tahu. kelasnya. Gak berani jawab nanti kalau misalnya salah gimana gitu ya. Nanti kita tanya ke ustadznya langsung. Nah, jenis Tapi ya pertanyaan itu sih. kayak gitu yang banyak banget ada di dalam kelas waris Waris. sama zakat ya. Jadi jangan khawatir pertanyaan kayak gitu kalau di IG Live kayak gini kita nggak sanggup untuk jawabnya, tapi Iya, di kelas malah gak lebih berani, seru. gak berani. Iya. Nah, jadi Aku mungkin ini ingetin sih. Wulan, kita cuma punya 5 menit lagi. Betul. Ini pertanyaan tadi udah semua sih sebenarnya. Kalau pertanyaan dari teman-teman yang di kolom questions, mungkin lebih ke ini sih. Aku ngingetin tadi kenapa penting nih untuk ikut kelas zakat atau kelas waris, walaupun misalnya udah pernah ikut gitu ya. Kenapa sebagai referral? Karena justru biasanya pertanyaan-pertanyaan itu yang belum tentu ada di kelas-kelas sebelumnya gitu. Jadi ada nih ke teman-teman yang misalnya pernah ikut kelas QM, topik yang sama, tema yang sama, tapi ikut 2 kali gitu, dan ternyata tetap dapat pencerahan yang berbeda. Apalagi kalau untuk kelas zakat dan waris, karena pertanyaan yang berbeda, ustadznya pasti akan tertiga atau akan jadi membahas hal-hal yang mungkin tadinya nggak kebahas karena bukan masuk di materi utama, tapi jadinya kebahas karena banyak pertanyaan yang seru-seru gitu. Itu kelebihannya Oke. live class kayaknya ya. Kalau video learning Benar. kan pertanyaannya Bisa nggak bisa nanya. live. Kalau live class tuh selalu lebih dinamis gitu kelasnya, karena Benar. mungkin pembahasan akan ngikutin apa yang ditanyain sama pesertanya. Itu kalau yang Makanya kelas tadi waris Mbak aku Wina jangan bilang. jangan khawatir, itu pasti Dan ramai siap-siap, banget. siap-siap udah terawih duluan ya, karena kayaknya panjang, pasti di Pasti tengah-tengah kan juga udah udah banyak terawih, banget yang karena nanya. kelasnya pasti ramai. Iya, biasanya Kita mau udah batasin 1,5 jam juga susah kayaknya. iya, karena biasanya udah ada pertanyaan sendiri sebelum kelasnya dimulai gitu. Jadi kadang Betul. kemarin tuh Mau ikutan pertanyaannya udah pengen. panjang Iya, banget, benar-benar. case-nya udah lengkap gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Ya, jadi lebih Mengundang menarik dan curcol, belajar. ini mengundang curcol kelasnya. Jadi justru sekalian ditanya duluan gitu ya di awal-awal biar sempat dibahas. Kalau nanyanya Iya, pas benar. terakhir banget, bisa-bisa nggak kebahas nanti. Benar. Ini tim Oke. trainer yang jadi host siap-siap ya. Ya, siap-siap mensortir dulu pertanyaannya biar ustadznya Pertanyaan dari jawabnya saya. enak gitu. Oke, ini aku sambil
sebelum mungkin Mbak Wina sama Mbak Caca bisa siap-siap closing statement. Ini karena pertanyaan yang ada di questions box cuma 3, jadi ini tiga-tiganya yang dapat ini ya, yang dapat free class Blueprint of Your Money. Jadi atas nama Madu Jakie, Utia Manatariska, dan Jazizi Zila. Itu selamat ya, nanti akan dikontak oleh tim QM Financial. Nah, sebelum closing statement dari Mbak Caca dan Mbak Wina, aku sambil nge-scroll dulu ya. Tadi kayaknya ada pertanyaan di komen, mungkin kita bisa bahas sedikit sebelum closing statement. Cuma ini kayak nggak, Mbak Wina bisa kelihatan nggak Mbak? Di aku kok nggak kelihatan ya tadi. Padahal ada pertanyaan, cuma kayak Udah nggak. atas kayaknya. Tombolnya agak-agak ini nih. Banyaknya udah Oke. Iya udah nyekrol. Oh ini nih. Dari Daud Yoga ya tadi ya. Ini kayaknya cuma satu deh yang bertanya di komen. Ini lebih ke yang investasi tadi sih. Kalau untuk dana pensiun, mendingan di produk syariah atau return kecil atau konvensional dengan return besar. Udah kayak tadi ya kita bahasnya. Mungkin mudah-mudahan udah terjawab gitu ya. Bahwa niatnya dulu deh gitu. Terus juga sebenarnya nggak semua produk syariah return kecil juga kan, tetapi ya itu tadi ya, selain ketenangan hati, selain niatnya juga dilihat juga trennya seperti apa. Karena kadang-kadang kalau yang konvensional kayak tadi di suatu masa dia naik turunnya lebih fluktuatif gitu ya, yang syariah bisa jadi lebih stabil. Jadi memang tetap harus kita review juga keseluruhannya. Tapi yang penting mulai dari niat sih kalau itu ya sepertinya. Oke. Kita udah tinggal 2 menit lagi nih, mungkin boleh closing statement dulu dari Mbak Caca kali ya. Ada apa nih pesannya buat teman planners yang masih setia penonton? Dari aku sebenarnya cuma jangan lupa daftar gitu ya segera, karena udah pendaftaran udah dibuka, nanti link dan lain sebagainya akan di-share ya. Nanti kami akan bantu juga untuk posting gitu, supaya insya Allah teman-teman paling tidak jangan sampai dilewatkan kelas ini, karena ya selain Ustadz yang kompeten, memang semua materinya sesuai dengan kebutuhan lah insya Allah. Jadi buat aku pun udah daftar gitu ya, pengen daftar, termasuk yang Islamic Financial Planning bareng Mbak Wina dan juga produk-produk itu. Jadi jangan sampai justru di Ramadan ini nih perbanyak ibadah, nggak cuman lewat ibadah ritual yang ngaji gitu ya dan lain-lain. Justru belajar ini kan juga bentuk ibadah kita, insya Allah. Mudah-mudahan malah selain dapat pahala gitu ya, tapi dan keberkahan, insya Allah juga dapat banyak ilmu gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Mbak Caca. Mbak Wina, closing statement-nya Ya, dari silahkan. aku mau mengajak aja, jangan lupa bahwa zakat dan waris itu bagian dari perintah agama yang mesti kita jalankan, tapi bedanya mungkin ini perintah agama yang membutuhkan ilmu keuangannya. Justru kalau kayak sholat gitu kan tahu ritualnya apa, puasa tahu deh teknisnya mesti ngapain. Nah, kalau menjalankan zakat sama waris ada loh ilmu keuangan islaminya. Yuk kita pelajari sama-sama, dan dengan senang hati kita kerja bareng sama cariustad.id. Oke.